Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kita akan memulai ibadah kita. Seberapa kita yang sudah hadir pada saat ini, kita memulai ibadah kita dengan mengucapkan syukur pada Tuhan. Kita bawa satu pujian, kita mau datang memuji menyembah Dia. Kita katakan Yesus Tuhan dan Allah kami. Terima kasih Tuhan, dari kita bangkit berdiri. Kita pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami.
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur buat hari yang baru, hari yang indah yang Tuhan anugerahkan kepada kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan kami yang masih kami peroleh Tuhan hingga saat ini, saat detik ini ya Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan kalau saat ini Tuhan Kau undang kami kembali jemaat-Mu Tuhan, umat-umat-Mu Tuhan di tempat ini, rumah baik kudus-Mu ini ya Tuhan Yesus, untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu, membesarkan nama-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, merenungkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan semua umat-umat-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan ibadah kami ini Tuhan Yesus. Bahkan semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang boleh ambil bagian pada ibadah ini ya Tuhan Yesus. Mari Kau Tuhan urapi semua Tuhan Yesus. Bahkan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, mari Kau urapi Tuhan Yesus. Biar apa yang sudah dipersiapkan ya Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, benar-benar Tuhan boleh berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapak buat saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini masih di rumah, di perjalanan, dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, kiranya Engkau ya Tuhan mengantar, menuntun mereka Tuhan tiba di rumah-Mu ya Bapak, supaya kami boleh sama-sama memuji, membesarkan nama-Mu. Terlebih ke Tuhan sarana yang akan kami pakai Tuhan untuk memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Semua kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya semoga Tuhan Kau sucikan, kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan saran ini Tuhan kami pakai Bapak untuk boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan buka ibadah kami ya Tuhan sesi pertama Tuhan. Dan kami alaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Mari kita tiba saatnya untuk bersorak-sorak memuji nama Tuhan. Kita menaikkan pujian kita, bersyukur kepada Tuhan. Kita katakan betapa aku bersyukur. Haleluya. Ini lagu lamanya. Betapa aku
Haleluya. Mari sama-sama kita baca ayat emas kita yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat 57. Mari Bapak Ibu sama-sama kita membacakannya. 1, 2, 3. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mari Bapak Ibu, kita akan persiapkan hati kita memasuk dalam firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kita siapkan, kita menyediakan hati kita. Kita katakan seperti rebusan dari gunungan sungai Mana. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan.
sediakan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Mari kita angkat keretnya saja untuk panggilan Tuhan. Haleluya Yesus, Yesus, Yesus. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Haleluya. Oke, silakan dulu. Angin bertiup kemana ia mau. Angin, ya kita semua pasti kenal angin dan tahu angin. Tapi adakah yang pernah melihat angin dengan mata kepala? Ya, bisa dijelaskan yang pernah lihat warnanya bagaimana, bentuknya bagaimana angin itu? Ada yang sudah pernah lihat angin?
susah ya. Tapi kita bisa dengar bahwa angin itu ada. Kita bisa merasakan tiupannya. Anginnya pelan atau sepoi-sepoi, ya kita bisa menikmati. Ya, apalagi kalau anginnya angin puting beliung kencang sekali, bisa merusak atap-atap rumah orang. Ya, orang jalan bisa ke bawah, mobil bisa diguling dan segala macam. Itu pekerjaan angin. Dia angin itu kalau dia bertiup dengan lembut, aduh enak segar. Saya kalau di depan rumah saya ada taman, jam 6 saya sudah jalan dari taman ya. Terus anginnya sepoi-sepoi, aduh enak sekali. Saya berkata sama teman saya, enaknya kayak puncak. Ya, tapi kalau anginnya lagi kencang, aduh wanginya kencang. Ya, kita bakal kaget jalan. Karena apa? Kita bisa kebawa oleh angin atau kita jadi masuk angin, bukan jadi segar, bukan jadi sehat, jadi sakit. Jadi kita lihat angin itu kalau dia masih bagus lembut, dia menjadi sahabat. Kalau dia sudah kencang, dia bisa merusak ya. Nah, jadi kita lihat ini angin itu disamakan dengan kelahiran orang percaya. Saya cuma tanya, suara saya cukup keras atau agak terlalu pelan atau mesti dikerasin sedikit? Itunya, volumenya. Ya sudah ya. Jadi saya kalau usah teriak-teriak ya. Coba kalau teriak-teriak sakit. Dan nenek-nenek gitu loh. Si Tuhan. Nah, dikatakan kita bisa merasakan angin, dan angin itu kayaknya disamakan dengan kelahiran orang percaya. Nah, orang percaya itu sudah lahir 2 kali. Kelahiran pertama dari rahim ibunya. Semua orang lihat, tahu, wow, ibu si A sudah melahirkan, dia punya diri baru, diri perempuan, diri laki-laki ya, bayi perempuan atau laki-laki. Tetapi kelahiran dari roh, kalau orang berkata, kamu sudah lahir baru, ada yang bingung jawabnya, kamu lahir baru atau belum? Tetapi sebetulnya lahir baru itu ya harus diikuti dengan tindakan atau perbuatan di mana dia mengikuti baptis selam. Jadi baptis selam, waktu orang itu dibaptis, dia dimasukkan ke dalam air, diselamkan, tenggelamkan, ya seakan-akan dia mati bersama dengan Kristus waktu mati. Setelah disalib ya, dia seakan-akan hidup dikubur. Lalu waktu dia keluar dari air, seakan-akan itu gambaran dia ikut pada kebangkitan Yesus pada hari ketiga, sehingga kuasa kebangkitan menjadi milik orang yang lahir baru itu. Dan sifat-sifat karakter daripada Yesus lahir di dalam kehidupan orang yang baru baptis selam tadi atau lahir baru. Sebab sifat-sifat karakter yang lama sudah dikubur di dalam air tadi. Dosa-dosanya, kehidupan lamanya, karakternya yang jelek, sifatnya yang jelek, semua sudah dikubur. Nah, waktu dia keluar dari air, dia adalah manusia baru, sudah lahir baru. Nah, kita nggak bisa bayangkan, kok bisa lahirnya cuma begitu doang. Nah, itulah tadi diumpamakan seperti angin itu. Ya, kita nggak lihat angin, tetapi kita bisa merasakan tiupannya, kita bisa lihat pekerjaan angin itu, ya yang baik, yang keras dan segala macam. Nah, kelahiran baru orang percaya lahir dari roh tadi mirip dengan begitu. Jadi kelahiran baru orang percaya dia lahir dari air dan roh. Airnya air baptisan, bisa juga gambaran air firman Tuhan. Rohnya ya
ada Roh Kudus, Roh Allah. Nah, jadi itu kehidupan lahir baru orang percaya, ya. Jadi kalau kita lihat waktu Nikodemus bertobat di Yohanes pasal 3, nanti saudara boleh baca ayat 1 sampai 5 di rumah, tetapi ayat 3 demikian bunyinya. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Ayat 5, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Nah, inilah peristiwa saat Nikodemus datang kepada Tuhan. Nikodemus itu guru agama orang Yahudi. Jadi karena dia guru agama, dia malu dengan orang-orang Yahudi yang lain kalau dia datang kepada Yesus, karena orang itu tidak suka kepada Yesus, ya, guru agama, imam-imam dan segala macam itu. Lalu dia datang malam-malam kepada Yesus, "Guru, saya tahu kalau tidak ada Tuhan yang menyertai guru tidak bisa menunjukkan atau menyatakan kejadian-kejadian mujizat itu." Lalu dia seakan-akan memuji, maunya dia seakan-akan saya mau ikut guru. Nah itu. Nah, lalu jawab Yesus di ayat 3, Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nah, kita lihat. Ini Nikodemus bertanya lain, Yesus menjawab demikian, "Aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nikodemus cara berpikirnya jasmani, jadi dia selalu hal-hal jasmani yang dia pikir. Dia bilang, "Guru, bagaimana mungkin saya ini sudah jenggotan, sudah gede, bagaimana saya bisa masuk kembali ke dalam rahim ibu saya supaya saya bisa dilahirkan kembali?" Yesus tidak bilang harus begini, tetapi Yesus jawab lagi, "Kalau orang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, tidak layak masuk." Ayat 3 bilang tidak dapat melihat kerajaan. Yang 5 lebih spesifik lagi, tidak dapat masuk, tidak layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, jadi saudara yang kekasih, kita harus lahir baru dulu. Seperti Nikodemus, ya, dia malu-malu tapi akhirnya mau karena mengerti. Jadi barang siapa belum lahir baru, belum lahir dari air dan roh, dia tidak layak melihat aja, nggak bisa. Jadi akhirnya dikatakan, siapa yang belum lahir baru, belum lahir dari air dan roh, dia tidak dapat masuk. Lihat aja nggak bisa, apalagi masuk. Nah, sekarang apakah kita mau lihat dan masuk dalam kerajaan Allah? Mau nggak? Mau. Sudah lahir baru belum? Mungkin yang sudah lahir baru, puji Tuhan. Yang belum, berusaha untuk lahir baru, datang kepada gembalamu, "Pak, saya mau dibaptis dalam, saya mau lahir baru." Maka nanti akan dikasih pelajaran tentang baptisan. Supaya apa? Supaya mengerti baptis itu apa tujuan baptis, apa keuntungan, apa kerugiannya nggak baptis. Jadi saudara tahu, kalau saudara sudah paham, dibaptis itu supaya dapat lahir baru, supaya dapat melihat dan masuk kerajaan surga, supaya kita begini-begini banyak, ya. Nah, banyak nanti di situ dijelaskan. Nah, itu sebabnya saudara boleh minta yang belum baptis selam. Nah, yang belum baptis selam, saudara datang kepada gembala,
daftarkan diri, saya mau dibaptis selam. Nanti saudara dikasih pelajaran baptisan selam, jadi saudara mengerti untuk apa dibaptis itu. Ya, jadi bukan iya saya mau dibaptis, ya udah dibaptis. Dia tadinya orang berdosa kering, lalu dijeburin sama gembalanya ke dalam air basah kuyup, lalu dia keluar jadi orang berdosa basah aja. Karena dia nggak mengerti, tidak paham untuk apa baptisan itu, untuk apa kelahiran baru itu. Jadi dia tidak paham, tetapi kalau sudah diberi pelajaran dia mengerti. Oh iya saya mau. Jadi kita punya keinginan, ada respon yang baik dari dalam hidup kita, sehingga kita dapat melihat dan masuk kerajaan Allah. Yesaya 30 ayat 15 dikatakan begini, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang maha kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal dalam diam kamu akan diselamatkan, dan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Nah, saya baca sekali lagi supaya jelas, perhatikan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang maha kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal di dalam kamu akan diselamatkan. Jadi dengan bertobat dan tinggal di dalam apa? Di dalam Tuhan. Artinya dengan bertobat dan tinggal di dalam pertobatan itu, tinggal di dalam Tuhan, kamu akan diselamatkan dalam tinggal tenang, ya kan? Dia katakan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Jadi kalau kita lahir baru, ya kita bertobat, ya kita sudah kehidupan baru sudah datang, kehidupan lama sudah hilang, tinggal. Jadi waktu kita sudah dalam kehidupan baru, kita akan tinggal bersama dengan Yesus, melekat dengan Yesus. Nah, jadi kekuatan orang percaya, ya kekuatan orang percaya dikatakan gini, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, ya kita percaya, kita mau selamat, kita mau terima Yesus jadi juru selamat kita, kita mau memberi diri kita dibaptis selam, kita minta kepada gembala kita, saya mau dibaptis selam. Lalu waktu kita sudah dibaptis selam, kita lahir baru. Kalau kita sudah lahir baru, kita harus selalu ada hubungan akrab dengan Tuhan, ada koneksi dengan Yesus. Lalu pada saat itu kita tinggal tenang, tinggal diam, di sana letak kekuatan kita. Oh, haleluya. Jadi kita cuma diam aja, kita diam, tapi bukan tidur. Diam itu artinya kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, ya diam, haleluya, haleluya. Kita nggak usah banyak, nggak usah banyak omong, nggak usah banyak usaha gimana supaya saya bisa masuk surga. Apa saya harus memberikan korban, menjual rumah saya, lalu memberikan korban untuk pekerjaan Tuhan? Bagaimana? Apakah saya harus disunat? Apakah saya nggak usah? Saudara sudah berdiri dibaptis, terima Yesus juga. Waktu saudaranya diam sadar dalam menyembah, di sana kekuatan Allah ada dengan kamu. Ya, ada kekuatan yang dasar yang luar biasa, kekuatan kebangkitan, kuasa kebangkitan itu ada dalam hidup saudara. Luar biasa ya, orang Kristen ini sebenarnya, orang Kristen ini sangat dicintai oleh Tuhan. Semua diadakan, semua ditolong, semua seakan-akan dipermudah. Nggak usah saudara bangun pagi sudah ada panggilan, misalnya dari gereja orang ini. Nggak usah. Kita begitu bangun, mungkin kita belum sikat gigi, mungkin kita pernah, lalu kita menyembah Tuhan dulu. Luar biasa. Di situ kita sedang koneksi dengan Tuhan.
Kita memuji Tuhan, haleluya, haleluya. Bau abrak, bau nafas yang belum kumur-kumur, tapi buat Tuhan itu sangat harum. Harum penyembahan orang Kristen, anak-anak Tuhan kepada Tuhan. Jadi luar biasa. Jadi kita cuma gak usah repot-repot. Aduh, aku mau menyembah Tuhan, aku mesti pakai baju istimewa, mesti tutup ini, pakai baju spesialis untuk doa. Nah, saudara mau berdoa Tuhan pakai kepada Tuhan, mau pakai daster, mau pakai piyama, mau pakai celana pendek, ya mau pakai apa, itu sah-sah saja, asal sopan, ya sah-sah saja. Tuhan terima penyembah Tuhan. Enak ya jadi orang Kristen, luar biasa. Tapi dikatakan sudah dikasih enak itu juga tidak mau. Nah itu repotnya. Ini ya kan, itu repotnya orang-orang Kristen ini, manja, sudah dikasih enak juga tidak peduli. Ya kan, dikatakan dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, artinya kamu gak mau. Kasihan. Mari kita tolong saudara-saudara yang lain supaya bisa menerima, dia bisa menerima kebaikan Tuhan yang sudah memberikan tinggal diam, tinggal enak, tinggal memuji, menyembah. Kau diberi kekuatan yang luar biasa karena Tuhan menyertai kita. Puji Tuhan. Ya, kalau dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, ini melalui perumpamaan pokok anggur ini dijelaskan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Pokok anggur itu adalah gambaran Yesus. Nah, kita ini adalah cabang-cabang dan ranting-rantingnya. Jadi kita harus melekat dari kepada pokok anggur itu. Kalau cabang atau ranting ini terlepas dari pokok anggur itu atau terpotong putus, maka cabang-cabang atau ranting tadi akan kering. Kalau sudah kering, mana mungkin bisa menghasilkan, mana mungkin bisa mengeluarkan bunga yang harum, nah, mana mungkin bisa mengeluarkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Dia akan menjadi kering dan akhirnya akan dibuang orang ke dapur api atau ke tong sampah. Di sana dia akan dibakar. Ya, jadi orang percaya yang tidak tinggal melekat kepada Tuhan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pun berhasil atau sukses itu semua sementara. Dia pakai kekuatan dunia. Tetapi kalau saudara dekat dengan Tuhan, ya, saudara akan berhasil. Saudara akan sukses di dalam segala sesuatu kalau kita dekat kepada Tuhan. Nah, sukses yang diberikan oleh Tuhan beda dengan sukses dunia. Kalau sukses dunia, saudara bisa pakai kekuatan saudara, bisa pakai duit saudara, sogok sana sogok sini, bisa pakai orang pintar supaya orang pintar ini atau dukun ini menolong kita supaya berhasil atau itu sementara, dan itu menghasilkan dosa, dan itu bisa membawa saudara ke neraka yang kekal. Karena kesuksesan saudara bukan dari Tuhan, tapi dari dunia. Nah, itu sebabnya kita harus melekat pada pokok anggur yang benar, melekat kepada Yesus. Selalu ada hubungan dengan Yesus. Di rumah kita ada jam doa, kita ada waktu untuk baca firman, kita ada waktu untuk mengajar anak-anak kita tentang iman. Kamu harus percaya kepada Tuhan. Kalau anak kita minta sesuatu, Ma, minta ini dong, Papa minta ini, minta beli ini, beli. Saudara dapat mendidik mereka. Kita harus berdoa dulu, nanti Tuhan kirim berkat, baru kita bisa lihat apa yang kamu inginin. Nah, semua itu adalah tugas orang tua kepada anak yang dititipkan oleh Tuhan kepada saudara. Dan kalau saudara tidak lakukan itu, anak saudara tidak melekat pada pokok anggur yang benar, anak saudara akan kering imannya, akan terbuang
dan tidak dapat berhasil, tidak dapat sukses. Jadi kesuksesan anak saudara tergantung pada saudara juga. Kesuksesan hidupmu, rumah tanggamu, itu semua dari saudara sendiri. Harus cari Yesus dan melekat kepada Dia, supaya Tuhan yang membela kita, Tuhan yang tolong kita, kita tinggal diam, kita tinggal menyembah, memuji, maka kekuatan kita Tuhan campur tangan di dalamnya ya. Kita bisa mengeluarkan bunga-bunga yang indah, yang cantik, yang harum, ya, keharuman Kristus kita bisa sebarkan dalam kehidupan kita. Kemana kita pergi, orang akan cium harum Kristus. Orang bilang, oh puji Tuhan, orang percaya ya. Beda sifatnya, beda kelakuannya, beda kasih sayangnya, ya itu kelihatan misalnya itu amin. Lalu mulai kita akan bisa mengeluarkan buah-buah kesuksesan, buah-buah di mana kita bisa membawa anak-anak kita dekat kepada Tuhan, buah-buah hasil kita bersaksi kepada orang yang menceritakan kebaikan Tuhan, lalu orang itu percaya dan orang itu ikut Tuhan. Nah itu buah saudara yang harus saudara bawa nanti kalau saudara menghadapi tahta pengadilan Allah. Mungkin akan ada pertanyaan, sudah berapa tahun kamu percaya kepada Yesus atau ikut Tuhan? Wah Tuhan, dengan bangganya saya menjawab, wah Tuhan saya sudah lama ikut Tuhan. Oh bahkan saya Tuhan suka pergi menginjil ke sana sini. Lalu kemudian Tuhan tanya, sudah berapa jiwa kamu bawa kepadaku yang bisa diselamatkan, orang-orang diselamatkan? Dan pikir-pikir, berapa ya? Berapa ya siapa ya? Kayaknya gak ada Tuhan. Jadi ditanya, apa kamu tidak ada membawa jiwa satu pun kepada Tuhan? Sudah sekian puluh tahun kamu bilang kamu ikut aku. Mana hasilnya? Mana buah? Iya. Jadi apa hasilnya? Nggak ada, zero, kosong. Nah, saudara tidak mendapat upah, tidak mendapat mahkota dari Tuhan. Mungkin karena saudara bisa menjaga imanmu, ya mungkin kamu bisa dapat masuk surga, tapi disuruh di pojok sana. Puji Tuhan. Jadi mari kita menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa mengeluarkan bunga-bunga yang harum, kita bisa mengeluarkan buah-buah yang manis yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, jangan nanti kalau ditanya, suatu saat kita akan menghadapi tahta putih pengadilan, tahta putih pengadilan. Saudara, tua muda pribadi lepas pribadi menghadap pengadilan. Tidak ada koneksi. Saudara tidak bisa seperti di sini. Wah, ada kasus harus ikut masuk pengadilan. Entah itu pengadilan rumah tangga, entah itu pengadilan penganiayaan, pengadilan penipuan dan segala macam. Nah, saudara supaya menang, saudara punya uang. Wah, saya akan cari. Siapa yang dicari? Yang bisa nolong? Siapa? Enggak. Siapa? Pengacara. Yes, pengacara. Saudara akan berusaha mencari pengacara. Wah, saya akan ambil pengacara siapa? Hotman. Wah, saya kuat. Atau pengacara si A yang hebat, yang kuat, selalu menang kasusnya. Itulah di dunia. Yang salah bisa dimenangkan, yang benar bisa disalahkan, karena pengadilan dunia tidak adil. Nah, tetapi pengadilan di surga, tahta putih Allah, tidak ada songkok menyongkok. Saudara tidak bisa mencari pengacara, sebab pengacaranya sendiri sudah dibawa ke neraka karena dia tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena dia membalik-balikan fakta, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Nah, makanya pengacara itu mereka yang sudah masuk mengerti kebenaran firman Tuhan, mereka nggak berani lagi. Lalu mungkin mereka mulai pensiun jadi pengacara, lalu mereka punya anak-anak buah. Kita lihat. Jadi kiranya Tuhan tolong kita supaya kita
tidak seperti pengacara-pengacara itu yang benar kita bisa salahkan, yang salah kita benarkan. Ya, jadi kita harus melekat kepada Tuhan, dan nanti kalau kita menghadap tanggal putih Allah, tanggal pengadilan Allah, kita bisa menjawab ya atas ya, tidak atas tidak, dan nama kita tetap tercatat di buku kehidupan. Waktu di dalam pengadilan kita yang ya kita dan tidak yang tidak ini, maka nama kita titik X, tidak ada lagi di buku kehidupan. Saudara tidak masuk dalam keselamatan kehidupan yang kekal. Luar biasa ya. Jadi mulai dari sekarang saudara harus mulai mendidik, mendisiplinkan diri saudara. Ya, jadi anak Tuhan ingat, nggak usah pagi-pagi jam 4:30 saudara mesti cuci korek ini korek sana, dingin, apalagi kalau udara dingin puncak, lalu saudara harus mesti ganti baju, tutup muka ini. Saudara paling enak, saudara bangun pagi dingin, nggak apa-apa, dengan selimutan saudara duduk menambah. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tuhan tidak perubahan saudara, karena saudara mencuci muka, belum sikat gigi, lagi pakaian tidur, selimut lagi. Tuhan dengar nggak? Yes. Tuhan tidak melihat yang luar, Tuhan melihat yang di dalam hati. Jadi mari kita mulai dari sekarang disiplinkan diri kita. Ya, Tuhan maha baik, Tuhan maha mengasihi, tapi Tuhan juga tuntut supaya kita juga mencintai Dia, supaya kita juga mengasihi Dia. Dan firman Tuhan katakan, kalau engkau mengasihi aku, kata Yesus, maka engkau akan melakukan perintah-perintah firman-Ku. Apa? Kalau kita mau, walaupun itu berat, lalu kita mulai bilang, berat Tuhan, bagi saya masih berat. Lalu Yesus bilang, kalau ada kemauan, maka saya, Allah Roh Kudus, akan membantu, menolong, memampukan saudara melakukan apa yang saudara katakan berat sehingga tidak berat. Enak ya? Enak ya, saudara Kristus. Bangga dong. Percaya saja kepada Yesus jadi juru selamat, jadi anak-anak Allah. Siapa nggak mau jadi anak Allah? Ya, kita mau. Ya. Puji Tuhan. Nah, sebab itu tinggal diam, ya, dan terus memuji menyembah Tuhan. Kita menjadi mempunyai kekuatan yang luar biasa, ya kan? Jadi kalau di Kolose 2 ayat 6 dikatakan gini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi kita sudah menerima Kristus Yesus, kita terima Dia jadi juru selamat. Hendaklah hidup kita selalu di dalam Dia. Artinya melekat, artinya selalu ada hubungan akrab antara saudara dengan Yesus, dengan Tuhanmu, dengan juru selamatmu. Sehingga nanti dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu ini adalah rumah Roh Kudus Allah? Gimana caranya? Saat kita tinggal diam, tenang, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, maka Roh Kudus itu ada di dalam kita. Apalagi kalau kita penuh dengan kuasa Roh Kudus dibaptis, maka Dia ada di dalam kita. Waktu kita cuma menyembah dan tinggal menunduk Dia, kita angkat tangan haleluya Tuhan, maka tiba-tiba Roh yang ada di dalam kita mulai berdoa kepada Bapa untuk kita. Jadi waktu kita diam, haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau baik, haleluya, makasih karunia luar biasa. Kita sudah ngomong gitu banyak-banyak, mulai kata-kata kita yang kita tidak mengerti, mulai kita berglosolali. Waktu kita berglosolali, itu Roh Allah yang ada di dalam kita berdoa buat Bapa di sorga untuk kita. Apa yang saudara perlukan, apa yang saudara butuhkan, tentang anak, tentang keluarga, tentang ekonomi,
Roh Allah yang ada di dalam kamu itu berdoa untuk Bapa. Dan yang mengerti cuma Roh Allah dengan Bapa. Dan kalau mereka connect luar biasa, maka jawaban doa saudara pasti ada, pasti terjadi, ya kan? Jadi kita harus tinggal diam di dalam Dia, ya kan? Kalau Roma 8 ayat 1 dan 2 demikian dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus, dan hukum dosa dan hukum maut dan kehilangan ayat 2, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi artinya karena kita dekat sama Tuhan, ya, kita kenal Dia, kita menyembah, roh yang ada dalam kita itu sudah menyelamatkan kita. Jadi dosa-dosa kita yang mestinya dulu kita punya dosa, upah dosa adalah maut, maut itu mati kekal. Tetapi waktu kita sudah dekat kepada Yesus, kita selalu ada penyembahan, ya. Lalu apa? Roh yang ada di dalam kita tadi sudah memutuskan atau mematikan kuasa maut atau kuasa dosa lagi yang ada dalam kita sebelum kita bertobat. Sehingga saat kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, dosa itu kita tidak lakukan lagi. Karena kita dipimpin oleh Roh Allah. Roh Allah ini selalu memimpin kita supaya kita tidak melakukan dosa. Saat kita mau melakukan dosa, saat kedagingan, kita manusia, kita masih manusia biasa, belum sempurna. Saat otak kita melihat sesuatu, misalnya cowok, bapak-bapak, otaknya, ya, matanya melihat sesuatu, ada cewek yang bodinya ala gitar Spanyol, waktu dekat harumnya luar biasa, hatinya mulai deg-degan, kita sudah mulai saya kepingin dekat, saya kepingin akrab dengan cewek itu, saya ingin memilikinya. Lalu Roh Allah yang di dalam kita, stop, no, stop, itu dosa. Lalu kita sadar, wah, dosa, maafkan saya, ya Tuhan, maafkan saya mau kembali dalam kehidupan yang Tuhan mau. Itu karena apa? Karena Roh Allah yang ada dalam kita itu selalu mengingatkan kembali, ya, mengingatkan kembali itu dosa, kamu gak boleh lakukan ini perbuatan yang baik, ini perbuatan yang jelek. Nah, itu sebabnya kita harus selalu melekat dengan Tuhan, dan Roh Allah itu selalu memimpin kita dan sudah mematikan kuasa dosa dan maut. Kita tidak lagi tinggal dalam hukuman kekal karena dosa, karena kita sudah diampuni. Lalu yang lain, yang kedua, kalau kita selalu melekat dengan Tuhan atau dekat Tuhan, dikatakan kita diperbolehkan minta apa saja. Woi, banget ya orang Kristen. Kalau saya renung-renungkan, enak banget nih jadi anak Tuhan. Tapi kenapa sih banyak orang yang malas menjadi anak Tuhan, malas menyembah Tuhan, malas ibadah? Luar biasa, bodoh itu. Ya, nah yang kita lihat ini. Jadi kalau kita dekat sama Tuhan, kita selalu ada hubungan dengan Tuhan. Apalagi kita diperbolehkan minta apa saja. Yang tadi waktu kita melekat sama Tuhan, dekat sama Tuhan, maka dikatakan kita hukuman kekal itu sudah diputuskan dengan kita selalu dipimpin oleh Tuhan, ya. Jadi kita tidak akan berbuat dosa lagi. Nah, yang kedua ini kita diperbolehkan minta apa saja. Contohnya Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow, minta, ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku
firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Mintalah apa saja. Tidak dikatakan mintalah supaya kehidupan rohanimu bagus. Mintalah supaya kamu bisa setia ke gereja. Mintalah, jadi tidak ditentukan. Mau minta apa? Apa yang terserah kamu. Apa saja. Apa saja. Itu apa saja itu luas. Luas. Panjangnya, lebarnya, tingginya enggak diukur. Dahsyat ya Tuhan. Begitu baik kepada saudara. Mintalah. Ya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sudah pernah minta kepada Tuhan apa yang kamu perlu? Yes, mintalah. Tapi kita harus ada hubungan connect dengan Tuhan. Kita selalu dekat dengan pokok anggur yang benar, yaitu dengan Yesus. Kita tidak lagi berbuat dosa, tidak lagi mencintai kehidupan murah-murah dunia ini. Ya, sesudah itu sudah minta apa saja. Apa ya Tuhan yang saya harus minta? Tuhan bilang, suka hatimu kamu minta apa? Mintalah dengan percaya, dengan iman dan ucapan syukur. Minta, luar biasa ya. Orang lain gak pernah dikasih kesempatan demikian. Minta apa saja, minta. Wis, luar biasa. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, minta, asal tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Misalnya, bagaimana hal yang bertentangan? Kalau misalnya saya benci kepada si A, lalu saya kan anak Tuhan, awas lu, berdoa itu mati. Tuhan, si A itu suka menyakiti hati saya, suka matikan saja dia Tuhan, bikin dia tabrakan. Tuhan gak dengar, karena itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, doakan musuhmu. Iya ya? Iya. Doakan musuh. Doakan untuk apa? Untuk kebaikan. Kita berdoa, Tuhan berkati si A biar dia bisa bertobat dan dia mendapatkan hidup kekal. Nah itu doa kita, itu pasti didengar Tuhan. Dan dia jadi tidak jahat lagi kepada kita karena dia sudah bertobat. Begitulah. Oke? Puji Tuhan. Nah, luar biasa anak Tuhan. Dahsyat sekali ya. Jadi kita mau minta apa saja yang kita butuhkan. Jadi doa-doa orang yang tetap tinggal di dalam Kristus memiliki peluang yang sangat besar dapat jawaban asal disertai didoakan dengan iman. Lalu Yakobus 1 ayat 6. Yakobus 1 ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Nah, jadi waktu saudara kan sudah dipersilahkan, saya persilahkan orang percaya yang mencintai aku, anak-anakku, mintalah apa yang kamu butuhkan, minta saja kepadaku dalam namaku, tentu dengan iman percaya yang sungguh bahwa apa yang kamu minta itu akan diberikan oleh Tuhan. Itu iman kita imani bahwa apa kita minta pasti Tuhan kasih. Nah, yang tidak punya iman, yang tidak punya iman gimana? Misalnya saya minta sesuatu, ditawarkan, minta saja apa yang kamu butuhkan dalam namaku, nanti Bapakku akan berikan. Lalu saya mulai minta, Tuhan, saya mau supaya misalnya ya cucuku si A bisa jadi pintar, dia jadi kuliahnya selalu jago dan dia mendapatkan beasiswa, dapat jadi juara pertama. Itu misalnya doa saya. Lalu tapi kemudian habis doa saya pikir-pikir, apa iya sih bisa cucuku nanti jadi orang pintar gitu? Apa iya ya dia bisa dapat beasiswa?
supaya kuliah di tempat universitas yang baik. Nah itu kita bimbang. Ini saya bimbang. Saya kan sudah berdoa tapi saya dalam pikiran saya apa iya ya, apa Tuhan mau kasih ya? Kan anak cucuku nggak terlalu pintar-pintar amat, apa bisa ya dia jadi juara-juara terus? Di situ saya bimbang. Nah, orang yang bimbang dikatakan imannya itu seperti gelombang laut, dia datang ke tengah laut, lalu dia datang lagi ke pantai, lalu lagi burung. Itu dia orang bimbang. Bagaimana? Saudara ngerti? Saudara masih bimbang dalam berdoa? Saudara mau minta sesuatu kepada Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tapi ragu-ragu. Apa begitu? Jangan. Waktu kita minta sesuatu, kan ada mintalah dalam namaku, maka Bapakku di sorga akan memberikan, kata Yesus. Lalu kita mulai berdoa, tapi jangan sampai bimbang. Waktu kita minta sesuatu, Tuhan, saya sakit dada Tuhan, saya minta tolong sembuhkan dada saya dalam nama Yesus. Segala penyakit di dada saya Tuhan hancurkan dalam nama Yesus. Saya sehat, dada saya enak dalam nama Yesus. Saya imani, saya percaya Tuhan kasih tolong, dan itu terjadi. Tapi waktu saya sudah berdoa, Tuhan saya sakit dadanya Tuhan, tolong Tuhan sembuhkan, ya Tuhan tolong sembuhkan ya Tuhan, supaya saya bebas bernafas. Sesudah itu udah aneh, kok masih ya sakit dadanya, kok belum Tuhan angkat ya sakit dadanya, ini gimana ini? Ya kenapa? Karena saya bimbang waktu berdoa, jadi sakit dadanya terus tidak hilang. Tapi ada kalanya mungkin masih dalam proses. Waktu saya berdoa, Tuhan tolong angkat sakit dada saya, supaya saya bebas bernafas, tidak sakit. Aduh kalau bernafas, lalu amin. Lalu saya selalu bilang haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah sembuhkan penyakit dadaku. Walaupun itu masih kayaknya belum plong amat, tapi saya sudah berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah sembuhkan sakit dada saya, sekarang saya sehat. Nah itu, maka dalam proses tadi, maka doa kita langsung terjawab oleh Tuhan dan penyakitnya hilang. Haleluya, haleluya. Bagaimana? Masih ada yang saudara bimbang atau bingung ya dengan permintaan? Minta saja yang apa kamu perlukan dalam nama orang yang melekat kepada Tuhan, yang selalu ada konteks hubungan dengan Tuhan Yesus. Dia tawarkan kepada saudara, minta saja apa yang kamu mau, minta saja apa yang kamu perlukan dalam namaku, kata Yesus. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka Bapa kita di sorga, Yesus kekasih jiwa kita, akan mohon kepada Bapa, dengar doa si A tadi. Maka Bapak saudara, yes, ambil, serahkan, sembuhkan. Bapak di sorga cuma ACC, oke, ACC, Yesus sembuhkan dalam nama Yesus, hancur di dalam nama Yesus. Saya hancurkan dalam penyakitnya. Dia kan dalam nama Yesus, orang nama dia Yesus. Begitu kan? Sekarang tahu berarti, haleluya, mau melekat kepada Tuhan? Yes, haleluya. Jadi tinggal di dalam Kristus, kita terjamin, jasmani dan rohani dijamin. Nah, kita akan dari hari ke hari akan berjalan terus dalam nama Tuhan, tinggal di dalam Yesus. Maka sampai nanti Dia datang untuk menjemput kita, kita siap. Ini saya Tuhan, saya siap. Karena kita berani, kita pede, kita tidak takut, karena kita hidup benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saya dipanjangkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, kita mau sembah Dia. Bapa, Engkau sangat baik. Kita angkat hati kita kepada Bapa. Kita lihat Bapa kita di surga bersama. Kita lihat wajah Yesus
firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan. Berkati semua umat yang sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati semua yang ikut ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat-Mu akan memberikan korban mereka untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di sini. Kiranya Tuhan akan balas berlipat-lipat kali ganda apa yang mereka akan korbankan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sedang akan memberi korban. Haleluya, haleluya, amin. Aku diberkati. Kita berikan korban kita. Haleluya, haleluya. memotivasi kami kembali supaya kami tetap melekat kepada
kepada pokok anggur yang benar, dan kami boleh hidup sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau hidup sesuai kehendak-Mu. Kami mau belajar melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus akan menolong, memampukan kami dapat melakukannya dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Umat-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Tibakan mereka di rumah mereka dengan selamat. Jauhkan dari bahaya dan kecelakaan Tuhan. Pimpin mereka sepanjang minggu ini supaya minggu depan mereka kembali lagi, dan pada jam-jam ibadah pertengahan minggu juga mereka datang untuk memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Biarlah kiranya Tuhan, apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu ini Tuhan, mereka diberkati sebagaimana ucapan mereka, supaya nama-Mu dipermuliakan dan ditinggikan. Berkati anak-anak cucu kami, anak remaja, pemuda-pemudi, keluarga-keluarga di GPD Bukit Sion, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita katakan, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat kasih karunia daripada Bapa kita di sorga, berkat kasih sayang dari putranya Yesus Kristus, berkat penyertaan, pertolongan, perlindungan dari Allah Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita katakan